Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semuanya sehat ya? Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih dalam tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah belajar tentang penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah. Masih ingat contohnya kan semuanya? Tentu anak-anak ibu masih ingat ya. Sekarang ibu sebutkan satu contoh saja penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah. Saling membantu saudara ketika dimintai tolong. Jadi, misalkan di rumah ibu, ayah, ataupun kakak, bahkan adik, meminta tolong ke anak-anak, harus menyegerakan untuk membantu siapa saja yang meminta tolong. Nah, itu adalah salah satu penerapan kita, yaitu sila kedua ketika di dalam rumah. Sekarang kita belajar penerapan pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Namun sebelum itu, coba kita bunyikan sama-sama sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang Ibu punya beberapa gambar tentang contoh penerapan sila kedua Pancasila. Kita mulai dari gambar yang pertama ya. Coba perhatikan gambar yang pertama. Nah, di situ ada aktivitas apa, anak-anak? Ya, di situ terdapat aktivitas murid-murid sekolah sedang bekerja bakti di taman sekolah. Ada yang menyapu, ada yang mencabuti rumput, ada yang mengambil sampah, ada yang menata tanaman. Kira-kira sikap seperti ini termasuk penerapan sila kedua Pancasila atau bukan? Ya, ini adalah penerapan sila kedua Pancasila. Mengapa demikian, Bu? Karena semua yang terlibat, semua yang ada di gambar melakukan aktivitas masing-masing. Jadi tidak ada yang diam, tidak ada yang hanya duduk-duduk saja. Semua bertugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi, untuk gambar yang pertama ini termasuk penerapan sila kedua Pancasila ya.
Baik, kita lanjutkan untuk gambar yang kedua. Nah, ada siapa di situ? Oh, ada Edo dan Lani. Kenapa Edo ini? Dia ketika pembelajaran ditunjuk oleh gurunya. Ternyata dia tidak mau, malah melemparkan ke Lani. Nah, kira-kira sikap yang seperti itu termasuk penerapan sila kedua Pancasila atau bukan? Bukan, karena apa? Edo tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan kepadanya. Dia melemparkan tanggung jawab ke Lani. Jadi, untuk gambar yang kedua ini tidak termasuk penerapan sila kedua Pancasila ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, coba perhatikan. Ada siapa saja di situ? Oh, ada Edo, ada Udin, ada Benny. Ternyata Udin sama Benny ini mau main sendiri. Dia tidak mengajak si Edo. Nah, itu sikap yang baik atau tidak? Iya, itu adalah sikap yang tidak baik. Karena kita harus berteman sama-sama, tidak boleh pilih-pilih ya. Kasihan Edo kan ditinggal sendiri tuh, jadi dia tidak ada temannya. Seharusnya bagaimana, Bu? Seharusnya Udin, Benny, dan Edo bermain bersama-sama. Jadi, untuk gambar yang ketiga, bukan termasuk penerapan sila kedua Pancasila ya. Kita lanjutkan ke gambar yang keempat. Nah, di sini hampir sama seperti gambar nomor 1 ya. Namun di sini kerja bakti membersihkan lingkungan kelas. Siapa yang membersihkan? Meli dan Benny. Di sini mereka berdua bagi tugas. Meli menyapu, Benny membersihkan kaca. Nah, kira-kira sikap yang seperti ini termasuk penerapan sila kedua Pancasila atau bukan? Ya, ini adalah termasuk penerapan sila kedua Pancasila. Karena mereka adil, bertanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing. Kita lanjutkan gambar yang kelima. Nah, di situ ada aktivitas seperti apa, Nak? Oh, ternyata Lani dengan teman-temannya sedang berdiskusi di dalam kelas. Nah, Lani di sini mengemukakan pendapat. Dia menjelaskan di depan teman-temannya. Kemudian teman-temannya juga memperhatikan. Nah, nanti gantian. Setelah Lani sudah selesai, maka ganti Udin, ganti Benny. Nah, ini termasuk penerapan sila kedua Pancasila ya. Sampai sini anak-anak paham? Sekarang kita dengar pengalaman Benny di sekolah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dengarkan baik-baik ya, Nak. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semuanya baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki.
Nah, itu tadi adalah pengalaman Beni dalam menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang coba tuliskan pengalaman anak-anak ibu ketika di sekolah. Tentunya yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Nanti silakan tuliskan pengalaman apa yang pernah dialami oleh anak-anak ibu dan itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tulis di kolom yang sudah disediakan. Baik, kita bernyanyi sama-sama ya. Dengan judul Layang-Layang Ciptaan Mandang Lubis. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nanti bisa diulang sendiri ya. Tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu dengan judul Layang-Layang. Nah, sekarang coba anak-anak ibu memahami setiap kata yang ada pada lirik lagu Layang-Layang. Di sini sudah ada 5 kata yang harus Ananda cari maknanya. Silakan nanti didiskusikan dengan orang tua di rumah ya. Ibu akan memberikan satu contoh makna kata dari buluh. Apa makna kata buluh? Yaitu sama dengan bambu atau talang. Nah, untuk kata-kata yang lain, silakan dilanjutkan ya. Sekarang cermati kata-kata dalam kotak sebelah kiri. Susunlah huruf pada kotak sebelah kanan. Nanti Ananda akan menemukan makna yang sesuai dengan kata yang ada di sebelah kiri. Sama seperti tadi, Ibu memberikan satu contoh makna kata yaitu bambu atau talang. Apa itu? Yaitu adalah buluh. Jadi dari huruf-huruf yang acak ini disusun dengan makna yang sesuai. Bambu atau talang sama dengan buluh. Untuk kata yang lain, silakan dilanjutkan ya. Nah, ini ada sebuah permainan yaitu teka-teki silang. Nah, kita bermain bersama-sama ya. Yang pertama ada kata buluh. Apa tadi buluh? Sama dengan bambu. Kata yang kedua yaitu ada potong. Nanti untuk maknanya silakan dicari sendiri ya. Yang ketiga kita temukan kata yaitu timbang. Dan yang terakhir terdapat kata riang.
Sudah ditemukan semua anak-anak? Nah, kamu telah belajar sila kedua Pancasila. Sekarang, carilah contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua. Kita diskusikan bersama-sama ya. Baik, untuk gambar yang pertama yaitu gambar kerja bakti di ruangan kelas. Nah, jadi untuk gambar yang pertama ini adalah satu contoh penerapan sila kedua Pancasila ketika di sekolah. Semua murid bekerja sama, bertanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan jendela, ada juga yang membersihkan buku. Oh iya, ada juga yang mengepel. Jadi semua murid itu bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Contoh yang kedua yaitu menolong teman yang sedang terjatuh. Jadi ketika kita menjumpai teman kita terjatuh atau terkena musibah, harus segera kita tolong. Nah, itu adalah salah satu sikap dalam kita menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah. Sampai sini anak-anak sudah paham semua ya? Baik, Ibu lanjutkan. Ini adalah cerita Benny. Didengarkan dengan baik ya. Benny anak yang pintar. Benny ditunjuk sekolah mengikuti lomba. Lomba tingkat nasional. Benny mengisi lomba baca puisi. Benny membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-kunang. Nah, ini adalah puisi yang dibacakan Benny ketika mengikuti lomba puisi tingkat nasional. Ibu berikan contoh dulu ya. Nanti Ananda silakan mempraktekkan di rumah dan dilihat oleh orang tua. Kunang-kunang. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar. Seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini. Ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, itu adalah salah satu contoh cara membacakan puisi. Nanti silakan Ananda coba sendiri di rumah ya, dan dilihat oleh orang tua. Perhatikan kata-kata berikut. Apa makna kata-kata tersebut? Nah, seperti tadi ya anak-anak, silakan didiskusikan dengan orang tua di rumah, dicari makna yang sesuai dengan kata yang disediakan. Ibu beri contoh 1, makna kata dari hinggap. Hinggap sama artinya dengan bertengger setelah terbang. Itu adalah makna kata-kata
hinggap. Untuk kata-kata yang lain, silakan dilanjutkan ya. Nah, ini ada permainan TTS seperti tadi. Jadi anak-anak ibu silakan mencari kata yang ada pada kolom. Di situ sudah ada contoh 2 kata. Yang pertama yaitu hinggap. Yang kedua, ibu beri contoh 1 ya. Terbang. Nah, untuk kata-kata yang belum diketahui, nanti silakan anak-anak ibu lanjutkan ya. Silakan didiskusikan dengan orang tua di rumah. Gambar kunang-kunang yang sedang terbang. Kunang-kunang terbang di malam hari. Kunang-kunang tampak seperti bintang berkelap-kelip. Nah, tentu di sini anak-anak ibu ada yang belum tahu ya. Bagaimana sih gambar kunang-kunang ketika di malam hari? Nah, ini adalah gambar kunang-kunang ketika dia di malam hari. Seperti bintang yang berkelap-kelip ya anak-anak. Indah ya. Nah, ini adalah gambar kunang-kunang yang begitu banyak. Nah, bagaimana kalau dia hanya satu kunang-kunang? Ya, ini ibu punya gambarnya. Jadi kunang-kunang itu menyala dengan warna kuning yang sangat terang. Nah, ketika kunang-kunang itu bersama-sama, mereka tampak seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Sungguh indah ya anak-anak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kita diskusikan bersama-sama ya. Yang pertama, kapan kunang-kunang muncul? Ya, jawaban yang tepat adalah pada malam hari. Yang kedua, apakah kunang-kunang bisa terbang? Ya, bisa. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk kunang-kunang? Seperti bulankah? Seperti bintangkah? Nah, jawaban yang tepat adalah bercahaya dan berkelap-kelip. Sampai sini anak-anak sudah paham ya? Nah, di sini tadi Benny kan sudah mengikuti lomba tingkat nasional. Dia membacakan puisi dengan judul Kunang-Kunang. Sekarang anak-anak ibu boleh berkreasi membuat 1 bait saja puisi tentang kunang-kunang. Nanti boleh minta bantuan orang tua di rumah ya. Silakan membuat 1 bait saja dengan bahasa kalian sendiri. Nanti dalam 1 bait cukup hanya ada 4 baris saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Selamat mengerjakan. Nah, tadi kan Benny mengikuti lomba tingkat nasional. Akhirnya,
Benny mengikuti lomba. Benny sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda. Agama peserta juga berbeda. Bahasa peserta juga berbeda. Sekarang dengarkan penjelasan Ibu ya. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Kita bahas bersama-sama ya. Pada gambar pertama, coba perhatikan. Nah, kira-kira di situ ada perbedaan nggak? Ada siapa saja di situ? Ada Edo dan Benny. Apa yang terjadi? Apa yang Ananda lihat? Ya, Edo memiliki rambut yang keriting. Sedangkan Benny memiliki rambut yang lurus. Kulit Edo cenderung agak gelap. Sedangkan kulit Benny itu putih. Walaupun mereka berbeda, tetapi itu tidak membuat perbedaan itu tidak membuat mereka saling membenci. Mereka tetap berteman satu sama lain. Nah, kita beralih ke gambar yang kedua. Ada Benny dan Budi. Mereka sedang apa, anak-anak? Ya, mereka sedang memagari suatu tanaman. Di situ mereka saling membantu. Benny sedang memegang palu, sedangkan Budi memegang kayu. Mereka bekerja sama untuk membuat pagar di sebuah tanaman. Dari kedua gambar ini adalah salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita lanjutkan pada gambar yang nomor 3. Ayo, ada siapa di situ? Ya, itu adalah Benny sedang mengacungkan jempol. Loh, kenapa Bu dengan acungan jempolnya? Bukan itu, yang kita perhatikan adalah tasnya. Di tasnya ada bendera Indonesia. Itu menggambarkan bahwa Benny itu cinta produk dalam negeri. Jadi, sikap Benny ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita lanjutkan ke gambar yang keempat. Nah, sudah tahu ya anak-anak? Di sini sudah jelas gambar para murid sedang melakukan upacara. Biasanya dilakukan pada hari Senin. Nah, di situ mereka berkumpul bersama-sama mengikuti upacara dengan hikmat saat pengibaran bendera. Mereka juga melakukan hormat kepada bendera merah putih. Nah, ini juga termasuk contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita lanjutkan pada gambar yang kelima ya. Loh, Siti memegang dompet yang bertuliskan Itali.
Nah, kira-kira ini sesuai tidak dengan sikap sila ketiga Pancasila? Iya, tidak anak-anak. Karena seharusnya kita itu lebih cinta kepada produk dalam negeri. Nah, jadi sebisa mungkin kita mengutamakan dulu produk dalam negeri, bukan produk negara asing. Gambar yang terakhir yaitu Benny sedang mencoret-coret tembok. Dia menuliskan sebuah tulisan yang tidak baik. Nah, ini kira-kira termasuk sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau bukan? Ya, bukan, karena seharusnya dia tidak mencoret-coret dengan hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi lingkungan kita juga harus dijaga dengan baik. Baik, sekarang perhatikan ya. Terapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu. Nah, kita bahas bersama ya. Ibu akan memberikan beberapa sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, saling menghargai pendapat. Tidak boleh kita egois. Jadi, semua itu berhak untuk mengemukakan pendapat. Selanjutnya yaitu tidak bermusuhan. Seperti tadi, walaupun Edo dan Benny berbeda, kulitnya berbeda, rambutnya berbeda,
Tapi perbedaan itu tidak membuat mereka saling bermusuhan. Mereka tetap rukun, berteman satu sama lain. Yang ketiga yaitu saling menghormati. Jadi kepada siapapun kita juga harus saling menghormati. Terlebih kepada orang yang lebih tua. Sampai sini anak-anak paham ya? Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengukuran. Masih ingat kan? Alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Nah, sekarang Ibu memberikan tugas. Silakan Ananda mengukur panjang jari masing-masing. Yang pertama nanti silakan diukur dari jempolnya itu berapa senti. Jari telunjuknya berapa senti. Jari tengah, jari manis, dan yang terakhir yaitu jari kelingking. Nanti dikerjakan sesuai dengan ukuran jari masing-masing loh ya. Setelah nanti anak-anak Ibu memperoleh hasil ukuran panjang dari jari masing-masing, silakan satuan sentimeter tadi dirubah menjadi satuan meter. Itu anak-anak Ibu masih ingat kan bagaimana cara merubah senti ke meter? Ya, tentu anak-anak Ibu masih ingat. Nah, nanti silakan dikerjakan, ditulis di kolom yang sudah disediakan dan diukur sesuai dengan ukuran jari masing-masing. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Semoga Ananda bisa memahami seluruh materi yang diberikan oleh Bu Guru dan bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Silakan Ananda mengerjakan dengan teliti ya. Boleh berdiskusi dengan orang tua di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.